Eee menurut Bapak, perbedaan mahasiswa dalam mengaplikasikan Pancasila waktu zaman Bapak sama zaman sekarang itu apa ya, Bapak? Apa bedanya ya? Kalau zaman dulu mah nurut kata orang tua ya, karena takut. Nurut sama guru karena memang takut. Karena apa? Karena begitu kami masuk sekolah, orang tua itu menitipkan, "Ibu, Bapak didiklah anak kami, kalau memang anak kami perlu dipukul, pukul saja." Jadi kita itu benar-benar manut ke guru itu kayak ke orang tua sendiri. Kenapa? Karena orang tua sudah memberikan seperti itu. Beda dengan zaman sekarang. Guru itu nggak bisa main pukul, guru itu nggak bisa main bentak ya. Kalau zaman saya mah wah ditampar depan eh, kantor kepala sekolah itu banyak. Teman-teman saya itu kalau keluar gerbang sekolah saja tanpa minta izin langsung kesiswaan itu sudah apa istilahnya melakcangkeng tahu Nadia? Ini nyimpen tangan di pinggangnya sambil melotot gitu. Kamu dari mana? Itu Pak habis fotokopi, habis fotokopi keluar, keluar gerbang sekolah. Tapi tidak izin dulu ke guru piket. Itu langsung ditampar itu. Coba, oh zaman sekarang mungkin rame tuh masuk media. Selain masuk media mungkin masuk ke itu juga ke pengadilan juga ya. Tapi zaman dulu enggak. Akibatnya kami itu tertata. Kenapa? Karena tidak sebebas yang anak-anak sekarang rasakan. Sekolah tinggal sekolah. Kalau dulu kita enggak. Ya, sekolah itu penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena setiap kami masuk sekolah, tes itu bukan tes tertulis, tapi tes ditunjuk. Coba Nadia sebutkan apa itu. Wah itu satu-satu itu Nadia. Jadi kalau pagi-pagi kita nggak baca, repot itu dibully itu oleh guru itu habis-habisan. Apalagi saya masih ingat tuh ketika SMP ya oleh almarhum Bapak Tris, kami belajar fisika dan karena SMP saya itu dekat rel kereta api, jadi kalau saya dari rumah itu sambil nyusul rel kereta api dan itu sambil baca, nah dia kita nggak bisa nggak baca sebelum masuk sekolah itu harus baca dulu, kalau nggak baca udah habis itu. Apalagi dulu, mohon maaf ya bukannya sombong, saya kebetulan ranking pertama terus, jadi setiap mata pelajaran saya pasti kena itu. Mata pelajaran apapun. Coba yang ranking pertama siapa? Jelaskan ini, jelaskan ini. Kalau nggak baca itu udah kita mati kutu. Itu. Kemudian kita itu diwajibkan untuk ngaji. Ya. Ngajinya itu bukan ngaji seperti anak zaman sekarang. Beda. Kalau kami ngajinya itu 3 waktu. Subuh setengah 5 itu kita sudah di pesantren, ya, dari madrasah. Beres jam 6. Jam 6 kita siap-siap kemudian berangkat sekolah. Nanti habis sekolah jam 2 itu kita masuk lagi ke madrasah. Sampai jam 4. Jam 4 istirahat sampai jam 6. Jam 6 masuk lagi sampai jam 9. Jadi kami itu benar-benar padat di kegiatan-kegiatan seperti itu. Akibatnya anak-anak tahun 80-an, 90-an nggak banyak yang neko-neko orangnya itu. Ya, karena mereka dilingkupi oleh kebiasaan-kebiasaan bagaimana mengaktualisasikan nilai Pancasila itu justru karena keseharian mereka sudah terlingkup dengan aturan dan pendidikan yang padat itu untuk angkatan saya. Tapi kalau angkatan sekarang kan media di mana-mana, ya, kemudian handphone di mana-mana. Itu yang namanya pendidikan di handphone itu lebih mujarab ketimbang pendidikan seperti ini. Kenapa? Karena kalau di handphone, walaupun tayangannya sama dengan televisi, tapi kita akan lebih senang dengan handphone. Kenapa? Karena ada mungkin ketertarikan yang menurut saya di luar nalar ya. Kok bisa? Di televisi ada, tapi kita juga menonton juga di handphone. Nah, itu nggak jauh-jauh amat. Anak saya pun begitu. Ada Upin Ipin itu ada di TV. Tapi mereka kalau dikasih handphone lebih senang handphone ketimbang TV. Jadi ini ada apa? Sehingga informasi yang masuk ke otak anak remaja hari ini tuh lebih banyak.
Dan konten-konten yang negatif itu pun lebih banyak. Kalau kami dulu terbatas, nomor nonton TV aja susah. TV kami itu masih hitam putih. Dan film-filmnya itu juga nggak film-film kayak zaman sekarang. Film-filmnya tuh film Yoko ya, film Satria Baja Hitam yang membuat kami itu jadi tokoh-tokoh spesial gitu. Makanya kalau Nadia nanti lihat ke tempat-tempat penjualan miniatur itu rata-rata dikuasai oleh anak-anak yang tahun 80-an atau 90-an. Kenapa? Karena kita dibesarkan dengan film-film kartun, dengan film-film yang dari Jepang yang memang seperti itu, seperti Naruto itu sampai sekarang angkatan kami itu masih nonton gitu. Bahkan di EPIPS itu ada dosen yang memang ikatan dosen pecinta Naruto. Sampai seperti itu nggak bukan bohongan, termasuk dosen IPAI. So, siapa dosen IPA-nya siapa dia? Apa Pak? Dosen IPAI, PAI, PAI. Oh, PHI. Bapak Hilman. Bapak Hilman. Bapak Hilman mah nggak terlalu. Kalau diajar sama Pak Saipul atau Pak Agus, itu pasti hatam gitu ngejelasin tentang Naruto. Karena mereka mah selain nonton juga baca komiknya. Ya, kalau saya mah udah kalau filmnya aja, ngapain baca lagi komiknya sama-sama aja kata saya. Tapi kami itu hatam gitu sampai tahu bahkan ketika ngajar pun tidak jarang kami menggunakan cerita-cerita Naruto untuk pendidikan. Contoh, dulu kami mengajar tentang tipologi sosial. Dan tipologi sosial itu saya sendiri ya mengajarkan tentang suicide, bunuh diri. Karena kita mempelajari itu dari teorinya Emil Durkheim ya tentang fenomena bunuh diri. Dan itu dijelaskan melalui Itachi Uchiha. Hanya Itachi itu mati bukan karena mati, tapi bunuh diri karena sudah tahu Sasuke-nya sudah mempunyai ilmu yang cukup untuk melawan orang-orang yang jahat. Kami sampai sampai sedetail itu gitu, sampai tahu per episode sekian. Wah, karena kami besar seperti itu. Jadi kita belajar nilai-nilai itu dari apa yang kita tonton itu benar-benar dihayati gitu. Sampai film Satria Baja Hitam ya, pernah saya sampai searching dan dapatlah di Kota Tasik miniatur baja hitam tapi harganya selangit waktu itu 4 juta ya miniaturnya aja ukuran 30 cm dan itu mirip banget karena itu impor langsung dari Jepang tapi kata saya itu 4 juta terlalu tinggi kalau 1 juta mau saya ambil tapi kalau 4 juta mau sayang di situ segaji dosen ya sebulan seperti itu. Jadi kita mengaktualisasikan nilai-nilai itu dari itu. Tontonan kita terbatas, internet juga belum ada waktu saya. Ya, waktu masuk S1 baru kami mengenal internet. Itu pun cuma ada Friendster ya. Nggak ada yang lain-lain, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Hanya Friendster saja. Sudah gitu baru lulus S1 baru kami tahu yang namanya Facebook. Itu yang buat kami itu lebih mengalami siklus keseharian dalam mengaktualisasikan Pancasila ketimbang anak-anak sekarang. Seperti itu kalau perbedaan. Sebentar ya, saya ada telepon dulu. Assalamualaikum Bu.
Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi bercerita ya Nadia masa-masa kami di angkatan 80-an. Seperti itu. Kami masih menikmati masa-masa indah ketika Pak Soeharto menjadi presiden. Ya. Jadi kampung halaman itu terasa sejuk sekali. Bahkan saya melihat tanah itu sampai berlumut. Gitu. Dan hari ini saya jarang temukan tanah yang berlumut. Kalau dulu sampai berlumut, kenapa? Karena kami betul-betul betul-betul rawat, betul-betul jaga ya sedemikian rupa dan kita menghindari yang namanya tembok-tembok. Tapi hari ini rata-rata tembok semua. Jadi gitu. Kami aktualisasinya dalam hal itu. Kalau perilaku karena kami juga dibatasi nggak boleh ngomong politik, nggak boleh ngomong yang aneh-aneh. Jadi kami itu benar-benar terjaga anak-anak tahun 80-an itu karena ya ngomong politik pasti tinggal nama seperti itu. Tapi kami itu tahun 80-an sempat dihantui dengan yang namanya AIDS. Ya, penyakit AIDS, tahu kan? Karena waktu SMP kita itu belum tahu penyakit AIDS itu seperti apa. Jadi informasinya simpang siur. Jadi katanya ada yang udah jadi tengkorak tapi masih bisa hidup. Pokoknya serem-serem lah cerita AIDS itu. Dan saya baru tahu AIDS itu ketika SMA. Oh, ternyata AIDS itu orang biasa kan, cuma punya penyakit masalah imun tubuh saja. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Halo? Halo Ibu, Bapak-bapak? Hadir? Halo Bapak. Iya. Mau bertanya Tiffany? Sejauh ini belum ada Pak. Sejauh ini, wah udah jauh-jauh tapi tidak pada pertanyaan gimana ya? Ayo, yang lain bagaimana? Kan waktu itu sudah saya sampaikan kalau bertemu dengan saya harus banyak pertanyaan. Karena saya emang nggak mungkin menyampaikan materi seperti yang biasa. Kalau hanya mau menyampaikan materi, mah udah tinggal baca sepada aja. Jadi Anda yang baca dulu, kemudian bertanya. Silakan, Tegar mau bertanya? Bapak kalau bertanyanya di luar itu boleh gak Pak? Misalnya yang lagi Bapak maaf. Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan bertanya di luar Zoom meeting aja, karena itu mah nggak akan pernah bisa bertanya. Ya, Silakan. siap. Gini Bapak, kan sekarang Ukraina sama Rusia tuh lagi memanas ya Pak. Nah Ya, terus kalau buat Indonesia sendiri sih ada nggak sih Pak apa sih usaha gitu untuk menengahi kedua negara itu. Terus Ani tuh pernah baca sih sama lihat video selewat kayak gitu. Kalau Indonesia teh kalau Rusia kan disanksi banyak negara ya Pak. Terus pokoknya ya, Rusia tuh dikecam. Tapi itu juga berpengaruh sama Indonesia karena senjata Indonesia tuh kebanyakan alutsistanya tuh dari Rusia gitu. iya. Makasih Pak. Emang aneh ya. Jadi kita dengar Rusia itu udah banyak banyak kerjasama. Kemudian kita pun katanya punya utang budi. Utang budinya apa? Karena ya percaya atau tidak, ya karena saya juga tidak menyaksikan langsung karena saya belum lahir. Pada masa proklamasi kemerdekaan itu, yang namanya kapal selam milik Rusia, bukan kapal selam milik Palembang, Tiffany ya, karena itu beda konteks. Jadi kapal selam milik Rusia itu mengepung wilayah Indonesia. Artinya untuk memberikan pengamanan bahwa Indonesia itu akan mendeklarasikan kemerdekaannya. Itu yang pertama. Kemudian hubungan-hubungan kerjasama Indonesia dengan Rusia pun terjalin hubungan baik. Ya, karena itu salah satu pertimbangan Soekarno membuat Nasakom. Ya, jadi Rusia itu garis kiri, tetapi mereka menghargai umat Islam seperti itu. Makanya di Rusia membuat masjid, ya yang dihadiahkan oleh Pak Karno waktu itu. Kemudian bagaimana Pak keadaannya dengan maaf ya ini ada kupu-kupu nih.
Jadi ada dengan kejadian sekarang di mana Rusia mengadakan invasi terhadap Ukraina, ya, di satu sudut Indonesia adalah negara yang non-blok. Indonesia tidak akan pernah mencampuri urusan negara lain. Tapi Indonesia akan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan perdamaian. Seperti itu. Dan Indonesia nggak ikut-ikut campur masalah sanksi. Oleh sebab itu, Rusia tidak pernah menyebut daftar hitam negara yang akan jelek hubungan kerjasamanya dengan Rusia. Tapi kalau Singapura itu sudah masuk. Kenapa? Karena mereka ikut-ikutan Inggris. Inggris memberikan sanksi, maka Singapura ikutan ke Inggris untuk memberikan sanksi terhadap Rusia. Ya, adapun dampaknya dengan Ukraina, kita itu dalam hal bangunan akan mahal. Kenapa? Terutama mereka yang membangunnya menggunakan baja ringan dan sebagainya. Karena itu sebagian besar bahan bakunya dari Ukraina. Jadi dua hal ini tidak begitu kita rasakan sebetulnya ya, tidak begitu kita rasakan. Kecuali kalau Timur Tengah pasti akan dampaknya akan terasa banget. Kenapa? Karena itu harga minyak dunia yang akan langsung anjlok. Walaupun dari Rusia anjlok, terutama untuk migas ya, untuk gas pasti anjlok. Kenapa? Di Eropa, di Amerika karena sebagian besar itu disuplai oleh Rusia. Tapi untuk Indonesia sendiri nggak begitu terasa ya. Yang menjadi bahaya itu ketika harga minyak goreng yang melambung dan tidak ada di pasaran. Itu mah kenapa terjadi seperti itu? Terjadi karena kartel yang dilakukan oleh pengusaha. Dan tadi pagi saya baca beritanya sekian juta ton itu dijual ke luar negeri. Itulah Indonesia ya. Jadi kita hanya memberikan pertimbangan untuk damai saja. Jadi tidak sampai pada pemberian sanksi dan lain-lain. Karena kita punya prinsip sebagai negara yang non-blok. Gitu Tiffany. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Mau lanjut yang tadi boleh Pak? Boleh sih. Soalnya kalau kita lihat juga dari konflik ini tuh kelihatan juga gitu kan, banyak juga kayak video-video di sosial media yang ngeliatin juga kalau dari tentara Rusianya sendiri bilang gak mau gitu untuk ngelakuin perang ini. Nah, kalau kita cocokin misalkan dengan keadaan di Indonesia nih, kalau misalkan tentara kita juga sama kayak gitu, misalkan terpaksa karena negara, nah itu gimana Pak? Misalkan nilai moralnya? Gini Gilbert ya, kalau tentara nggak mau perang demi negara, berarti mereka bukan tentara. Kan tentara itu yang utama adalah janji setia terhadap negaranya. Jadi kalau ditanya apa jiwa mereka, ya negara. Karena mereka akan manut pada atasan. Siapa atasan tertinggi? Ya presiden. Jadi kalau ada bilang kami tentara tidak mau seperti itu, seperti ini yang diperintahkan oleh negara, berarti mereka bukan tentara. Karena korsanya mereka sudah negara. Bagaimana kalau negara kita? Ya kok apalagi negara kita. Ya. Adik saya aja kalau lagi menjelang Lebaran seperti ini, kalau dia nggak dikasih cuti ya kerja aja, ya seperti itu. Jadi nggak bisa. Nggak. Polisi, ASN itu sudah disumpah. Disumpahnya yang didahulukan itu adalah masalah negara, bukan urusan pribadi. Ya, kecuali dia terbatas, seperti saya lagi sakit, ini nggak bisa saya sakit dipaksakan. Kenapa? Karena nanti negara yang akan rugi. Kenapa? Karena saya sudah dididik, saya sudah diberikan pelatihan-pelatihan tentang pengabdian terhadap negara, tapi saya sakit dan itu akan mengurangi. Makanya kalau sakit itu tidak bisa dipaksakan. Ya, kita hanya sekemampuannya saja. Tapi kalau kita sudah sehat, baru kita akan dimintai tanggung jawab kita terhadap gaji yang kita makan. Seperti itu. Jadi ASN, polisi, tentara, korsanya negara. Bukan keluarga. Gitu. Jadi masuk ke dalam profesionalitas juga dalam bekerja mungkin.
Iya, nanti kalau Gilbert jadi ASN, istrinya mau melahirkan, sementara Gilbert harus menanggulangi masalah teknologi pendidikan di daerah-daerah terbatas. Ketika sudah ASN, Gilbert harus berangkat dulu ke perbatasan-perbatasan itu. Nggak bisa, nanti dulu Pak, saya mau lihat istri melahirkan, nggak bisa. Pasti harus itu dulu. Karena sudah ASN. Kalau tidak, itu nanti melanggar aturan disiplin dari atasan. Begitu. Jadi kita harus banyak pertimbangan ketika akan menolak suatu tugas dari negara. Ya, saya aja lagi kuliah tiba-tiba Pak Asep ini jadi GKM ya, jadi gugus kendali mutu di Pascasarjana. Saya nggak bisa nolak. Pak Asep ini masukin ini ya jadi tim akreditasi. Saya nggak bisa nolak. Tapi saya bilang, Bu, Pak, saya tuh lagi disertasi. Mana mungkin saya bisa ngerjain semuanya. Ngajar aja kelas udah 11 kelas. 11 kali 2 SKS aja udah 22 SKS. Belum lagi saya harus penelitian, harus pengabdian. Belum lagi saya mendampingi dosen dosen pokoknya luar biasa. Makanya Gilbert kalau lihat dosen itu nggak seindah yang dibayangkan, ya, nggak senikmat yang yang dicita-citakan. Ribet mendampingi ini, bikin itu, jadi tim ini, jadi tim itu. Ya, makanya saya semester sekarang sedang menurunkan beban saya karena harus selesai. Jadi malam juga Profesor Pak Asep dampingi ini yang disertasinya belum beres, padahal saya juga belum beres ya. Tapi saya masih aman karena baru 2,5 tahun. Kalau yang lain ada yang sudah 5 tahun, ada yang 6 tahun, jadi itu dipanggil oleh ketua prodi itu. Nah, itu. Jadi itu ASN aja udah berat seperti itu, apalagi TNI dan polisi. Kalau bulan mau menjelang Idul Fitri, polisi mah di jalanan, ngatur lalu lintas. Yang sipil mah enak kan ya, tinggal kabur-kabur aja meskipun disekat nggak boleh mudik, cari jalan alternatif aja. Polisi nggak bisa, tentara juga nggak bisa, ASN juga kalau dikatakan nggak boleh mudik, kita nggak mudik. Saya sudah 2 tahun nggak mudik ya, selepas itu baru mudik, selepas diperbolehkan, itu pun cuma sehari 2 hari masuk lagi. Kenapa? Karena janji pertama itu adalah janji setia terhadap negara. Jadi kalau ada tentara yang bilang seperti itu, keterlaluan ya. Saya tidak mau perang. Siapa yang mau perang? Masalahnya itu adalah titah dari negara. Karena negara pasti punya alasan kenapa harus menyerang Ukraina. Ya, Rusia itu pasti punya alasan menyerang Ukraina, nggak sekonyong-konyong begitu. Nah, karena Putin itu selama ini kita lihat tidak begitu nyolot kalau memang negara tersebut tidak punya masalah. Biasa-biasa saja. Nah, kita harus cari. Nah, sebagai mahasiswa itu kita harus punya literasi yang baik. Ini kenapa terjadi? Ini ada apa? Putin sampai panas seperti ini. Nah, kita harus tahu ya. Jadi dunia mah karena memang dikuasainya oleh blok Amerika, berbondong-bondong menyalahkan Rusia. Tapi kita harus sebagai mahasiswa harus dikaji dulu. Ini awal mulanya bagaimana? Ada apa dengan Ukraina? Tadi pagi saya baca juga ada 10 laboratorium milik Amerika di Ukraina. Dan salah satunya adalah laboratorium untuk menyebarkan penyakit. Coba, Gilbert. Tadi pagi itu ramai di media. Saya baca, sampai seperti ini ya. Berarti Rusia sampai seperti itu, ada apa nih Ukraina? Nah, begitu. Memang yang terdampak itu adalah sipil. Ya, sipil mah biasa jadi pion ya. Jadi pion untuk empati, untuk apa pasti di sipil. Makanya Rusia pun memberikan perlindungan untuk sipil. Tapi Ukraina kan nolak. Ya, saya baca beberapa artikelnya, tapi tidak baca sampai utuh seperti itu karena masih terbatas. Jadi untuk pegang HP saja saya masih terbatas ya. Dan tidak terlalu banyak berkomunikasi dulu dengan laptop juga. Karena saya harus full dulu, minggu ini harus sehat karena dari Senin minggu depan saya banyak kegiatan yang harus diselesaikan gitu.
Jadi bacanya saya belum full. Jadi literasi saya belum sampai full ya untuk masalah itu, Gilbert. Oke, Oke Pak, siap. silakan. Ada lagi? Jeep? Wah, nggak ada Jeep ini. Halo, siapa? Ada lagi? Mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, ya sudah, berarti saya anggap sudah dianggap hatam untuk materinya. Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanya boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Nurul dulu deh. Silakan Nurul. Oke Pak, izin bertanya ya Pak. Belakangan ini nggak sedikit ya Pak ya terjadi kontroversi mengenai Pancasila sama agama gitu. Salah satunya adalah Yudian Wahyudi yang menyebutkan bahwa musuh terbesar dari Pancasila itu adalah agama, bukan kesukuan gitu Pak. Jadi bagaimana sih cara kita memposisikan Pancasila dan agama gitu secara baik dan benar gitu Pak? Iya. Gini Nurul, itu hanya orang-orang yang tidak paham sejarah, orang yang tidak paham betul tentang Pancasila. Karena Pancasila itu didirikan justru di atas agama. Artinya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu semuanya agama. Makanya dalam pembelajaran filsafat Pancasila selalu disebutkan Pancasila itu sila pertama menaungi sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Artinya nilai ketuhanan itu yang paling tinggi. Siapa orang yang selalu mengadu dombakan Pancasila dengan agama? Itu adalah kaum kiri, kaum komunis biasanya. Ya. Nah, kalau ini mah konteksnya beda. Mereka tidak paham dengan sejarah. Karena setiap agama yang ada di Indonesia itu sudah mengakui tidak ada hal apapun yang bertentangan antara agama dan Pancasila. Betul tidak? Dalam agama itu mencerminkan tentang keadaban. Dalam agama diajarkan tentang persatuan. Tentang agama diajarkan bagaimana manusia itu bisa berdemokrasi. Dalam agama diajarkan tentang perilaku adil. Jadi ya agama. Makanya saya sebutkan bagaimana manusia Indonesia itu bisa menjadi Pancasilais. Tinggal mereka melaksanakan nilai-nilai agamanya dengan baik, maka mereka Pancasilais. Kenapa? Karena kata Snopurgronya, yang namanya budaya suatu negara tidak akan jauh dari agamanya. Sementara kata Bung Karno, yang namanya Pancasila digali dari budaya Indonesia. Artinya, kalau kita ambil benang merahnya, maka budaya orang Indonesia itu ya agama. Orang Islam itu nggak jauh budayanya dari agama Islam. Orang Kristen itu budayanya nggak jauh dari budaya Kristen. Hindu, Buddha, begitu sama. Orang Konghucu juga sama. Sok, Nurul sekarang pakai kerudung. Itu kan budaya Islam. Tapi kan dijadikan keseharian. Karena kata Asnopurgonya tadi, budaya suatu masyarakat itu tidak akan jauh dari agamanya. Meskipun tidak utuh. Tapi hampir semuanya merujuk pada agama. Sementara Bung Karno bilang, Pancasila digali dari budaya. Ada nggak benang merahnya? Ya, jadi kalau ada yang menyebutkan Pancasila itu musuh besar, dia tidak paham. Musuh besar Indonesia, Pancasila itu apa? Kemunafikan. Orang-orang munafik itu yang musuh besar. Kenapa orang-orang munafik? Karena mereka justru mengadu domba Pancasila dengan agama. Kemudian mereka berjanji untuk setia terhadap Pancasila, tetapi mengingkari Pancasila. Ya, itu orang-orang munafik itu yang paling berbahaya. Bukan agama. Agama tidak ada yang membahayakan. Yang berbahaya itu ketika agama dijadikan senjata untuk menyerang orang lain, baru itu berbahaya. Begitu Nurul. Ya. Ya, baik Bapak. Iya.
Makanya dalam agama itu dikenal walana a'maluna walukum a'malukum. Untuk saya amal saya, untuk Anda amal Anda. Nafsi-nafsi artinya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya berbeda, sudah disekat-sekat. Silahkan saja urusan Anda urusan Anda, urusan saya. Karena amal saya untuk saya, amal Anda untuk Anda. Agama sampai seperti itu. Ya, tapi ketika urusan negara, semuanya sudah jelas. Kita menjadi orang yang tidak tahu sejarah aja. Oke, baik Jip, silakan. Oke Pak, aku pengen tanya deh. Bagaimana sih Pak meyakinkan nih kita kan sebagai generasi muda yang pastinya paham betul nih bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa dan harus diterapkan nih Pak di kehidupan nyatanya. Jadi mungkin dari Bapak ada tipsnya gitu Pak, biar pada teman-teman semua tuh lebih yakin lagi. Maaf Jip, ya sebentar ya, ini dari staf rektor. Oke, baik Pak. Sebentar, ini ternyata saya harus approve dulu sebentar ya, biar oke Jip, bagaimana Jip? Sudah selesai. Ya, Pak, izin bertanya ya Pak. Bagaimana Pak meyakinkan nih kita sebagai generasi muda yang paham betul bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa dan harus diterapkan di kehidupan nyata. Jadi mungkin Bapak punya tips gak sih buat teman-teman biar lebih yakin lagi gitu Pak? Hai, bagaimana kita bisa melaksanakan Pancasila ya, biar kita lebih yakin. Sebetulnya gini, Pancasila itu adalah kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, ketika kita berbuat baik saja, kita sudah Pancasila. Berarti itu, Jip. Jadi, apapun yang kita lakukan, selama itu baik, maka itulah Pancasila. Bahkan dalam sebuah video yang saya buat, ketika kita belajar pendidikan kewarganegaraan, maka tujuan dari warga negara itu adalah patriotisme, bela negara. Dan bela negara yang disusun oleh Indonesia itu berbicara masalah berbuat baik terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap negara. Artinya, kalau kita ingin menjadikan diri kita itu Pancasila, maka berbuat baiklah untuk diri sendiri, untuk orang lain, maupun untuk lingkungan, bahkan negara. Bahkan kalau saya buat sebuah analogi, kebaikan yang dibuat oleh seorang warga negara itu bisa berdampak terhadap negara. Contoh, Jip bekerja. Jip bekerja itu baik untuk diri sendiri karena mempunyai pendapatan. Baik untuk keluarga karena keluarga mendapat kecipratan gaji dari Jip. Tapi negara juga mendapat kebaikan. Kenapa? Karena di negara itu tidak ada pengangguran.
Akibatnya terdapatlah ketahanan ekonomi. Ya, makanya kebaikan yang dilakukan oleh setiap individu itu berdampak, dan itulah Pancasila. Seperti itu, Ji. Jadi berbuat baiklah. Misalkan dalam memanggil teman-teman, menyampaikan gagasan, semuanya dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena kita sedang membuat sebuah ketahanan sosial. Ketahanan sosial itu dari mana? Dari kita yang ingin berbuat baik dan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Boleh Pak kita berbuat jahat, silahkan. Karena kejahatan dan kebaikan itu pilihan manusia. Tetapi dampaknya dapat kita rasakan. Ya, misalkan saya ingin bebas, ingin merdeka. Udah, saya mau keluar dari rumah. Nggak pernah mandi, nggak pernah apa. Dia sendiri yang merasakan gatal-gatal, penyakitan. Negara nggak akan merasakan itu. Tapi kalau kebaikan, negara akan merasakan dampak positifnya. Tapi kalau kita tadi ingin bebas, negara juga mendapatkan dampaknya apa? Harus ngobatin, keluar lagi uang. Jadi gitu. Jadi di sini Pancasila itu diilustrasikan sebagai nilai ketuhanan, nilai keadaban, nasionalisme, demokrasi sampai pada keadilan, bukan gambaran sesuatu yang sulit dipahami. Sebetulnya mudah dipahami karena kita tinggal berbuat baik saja. Makanya dalam Likona disebutkan orang yang tidak belajar saja, yang tidak memiliki pendidikan saja, mereka dapat berbuat baik. Ya, benar kan? Orang nggak perlu ke sekolah untuk berbuat baik karena bisa diajarkan di rumah. Tapi kalau orang tidak bisa berbuat baik kemudian belajar untuk berbuat baik, susah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia akan mempertimbangkan secara teoritis terlebih dahulu. Nah, makanya dalam Pancasila itu dipahami cara berbuat baik itu lebih baik kita melakukan kebaikan dulu, baru kita tahu kenapa kita berbuat baik. Ya, benar nggak, Jip? Ya, contoh, kenapa kita harus makan pagi? Itu berbuat baik terhadap diri sendiri. Kenapa? Biar tidak sakit. Kenapa kita harus bangun pagi? Kenapa kita harus mandi pagi? Kita kan nggak tahu ya dampaknya mandi pagi itu apa. Saya juga baru tahu ketika saya di madrasah. Dulu ketika SMP saya mandi itu jam 2 pagi, Jip. Jam 2 pagi itu udah mandi. Mandinya nggak pakai air hangat, air dingin. Jam 2 pagi, kemudian sahur. Karena dulu saya sering, alhamdulillah ya, sering sahur. Kemudian jam 4 sudah ke masjid. Sudah ke madrasah ngaji, seperti itu. Saya nggak tahu apa itu, kenapa kita harus mandi pagi. Ternyata ada dalam akhlak lubanin, kemudian kitab-kitab kuning yang lain, ternyata mandi pagi itu bisa merangsang otak untuk berkembang, sehingga orang bisa menjadi lebih cerdas ketimbang orang-orang yang malas. Makanya pagi-pagi itu mandi, jangan diselimuti rasa dingin, kemudian pakai selimut lagi. Kan itu tahu kebaikannya ternyata, oh dampaknya banyak banget. Kemudian kita makan makanan yang baik, artinya yang tidak instan. Itu baik juga, itu Pancasilais juga. Kenapa? Karena dia sedang memikirkan dirinya untuk selalu dalam keadaan sehat. Coba pagi-pagi makan mie instan, siang makan mie instan, malam juga makan mie instan. Minumannya minuman instan. Dalam jangka belasan tahun dia sudah penyakitan. Apalagi kemarin dari BP POM baru ditemukan 5 kopi saset yang mengandung paracetamol. Katanya itu kopi kesehatan. Kan itu berbahaya. Di sana sudah terjadi yang namanya pelemahan ketahanan kesehatan. Artinya itu bukan Pancasilais. Jadi orang yang suka minum kopi-kopi semacam itu bukan Pancasilais. Kenapa? Karena merusak diri dan akan melemahkan keuangan negara. Banyak hal. Jadi pokoknya berbuat baik saja, Jip. Ya, tanpa tahu alasannya pun itu sudah bagus. Apalagi sudah tahu alasannya. Kenapa kita harus berbuat baik? Itulah ya. Meskipun abstrak berbuat baik itu karena terlampau banyak hal.
Baik, ada lagi? Bapak punten izin bertanya. Silakan Irna. Iya Pak, jadi kan setiap seperti yang dilihat di dunia ini gitu ya, banyak yang geng-gengan gitu Pak. Jadi maksudnya geng-gengan itu emang karena kenyamanan kan ya, pertemanan gitu, kayak kenyamanan tersendiri gitu, karena nggak semua orang tuh bisa nyaman. Nah, esensi dari nilai persatuan itu bagaimana Pak? Kalau dikaitkan dengan yang geng-gengan itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang antisosial. Nah, dia ini antisosial itu sebagai perlindungan untuk dirinya sendiri, Pak, dari bukan kekejaman sih. Gimana ya? Dari ya reaksi orang-orang juga sih. Dari reaksi orang-orang. Nah, terus apakah itu bisa disebut kebaikan? Dan seperti yang Bapak bilang tadi, kebaikan untuk diri sendiri gitu ya. Udah sih kayaknya itu aja. Coba jadi singkatnya gimana, Irna? Kenapa? Singkatnya gimana pertanyaannya? Karena tadi Singkat. terputus-putus awal-awalnya, putus-putus. Oh gitu. Gini Pak, kan gimana bingung. Singkatnya itu esensi nilai persatuan kalau dikaitkan dengan yang geng-gengan gitu Pak, pertemanan geng-gengan. Ya, baik. Gini ya, geng-gengan itu masalah perasaan. Ya, masalah keakraban. Kenapa? Karena kita nggak bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi, Irma. Itu. Artinya, saya selalu bilang seperti ini, carilah teman dimanapun. Dan bertemanlah dengan siapapun. Tetapi bersahabat itu harus dipilih. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan apakah Anda baik atau tidak. Karena untuk mengetahui Irna baik, saya tidak perlu bertanya ke Irna, tapi bisa bertanya ke teman-teman Irna, ke sahabat-sahabat Irna. Kalau Irna gaulnya dengan orang yang tidak baik, tidak baik. Ya, kalau Irna berperilaku baik, teman-temannya tidak baik, mungkin berbeda. Tapi untuk mengetahui teman itu bisa jadi sahabatnya sendiri. Nah, artinya kalau ada geng-gengan semacam itu, karena mereka nyaman dengan lingkungan itu. Ya, jadi dalam salah satu keterampilan sosial itu ada yang namanya keterampilan menjalin hubungan, keterampilan membentuk kerjasama atau kelompok. Dan di sana ada motif. Motifnya apa? Kesukaan, ya, kemudian hobi, kemudian perasaan. Itu juga bisa menjadi awal orang untuk memilih temannya. Jadi kalau dihubungkan dengan nilai persatuan, ya itu nilai persatuan. Ada, tetapi tidak bisa menyeluruh karena tadi ada motif yang mendorong dia untuk tidak lebih jauh lagi, hanya pada beberapa orang tertentu saja. Dan nanti juga akan terlihat eksklusifnya. Jadi kelompok ini, misalkannya kalau angkatan saya dulu, kelompok yang cantik-cantik, 5 orang itu yang cantik kumpul aja 5. Kalau lagi musim ke mall, mereka ke mall bareng-bareng, belanja baju bareng-bareng, pokoknya udah terkenal lah. Kita kenal dengan kelompok geng Edah ya. Nah, sekarang Teh Edahnya udah jadi orang Malaysia karena nikah dengan salah satu keturunan sultan di sana. Kemudian ada juga yang golongan nasionalis, di golongan nasionalis semua. Ada yang golongan agamis, karena itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu satu frekuensi. Dan Irna pun merasa kalau di kelas itu siapa yang nyaman dengan Irna, bahasanya yang enak oleh Irna. Itu dapat dirasakan langsung. Maka itu nilai persatuan. Dan kita tidak mengganggu orang lain, hanya kita nyaman dengan orang-orang tertentu saja. Seperti itu Irna. Punten Bapak, kalau begitu berarti ketulusan itu ada nggak sih? Ketulusan? Iya, karena kita berteman karena motif. Yang benar-benar tulus itu hanya orang tua Irna. Ya,
teman mah tidak 100% tulus karena ada motif. Tapi kalau ingin lihat teman Irna yang tulus, biasanya ada di SMP, SMA. Karena mereka mah datang tidak berdasarkan motif, tapi berdasarkan pertemanan biasa saja. Seperti itu. Sok aja reunian. Ketika SMP, SMA mah nyaman ngobrol teh letak-letak aja ya. Nggak perlu ditahan-tahan. Nyebut teman-teman saya aja kalau ketemu saya, kalau nyebut bapak saya marahin, Pak Sep, Damang, saya nggak tahu ya kamu siapa, kata saya. Emang kenapa? Saya bukan bapak kamu, kata teman kamu, apa disebut bapak? Ini teman-teman saya nggak ada yang bilang bapak. Saya nggak mau kalau dibilang bapak saya marahin. Kenapa? Ya karena kamu kan teman saya dulu mah, nyebutnya juga Asep, ya Asep aja, nggak perlu bilang bapak. Saya serasa lebih tua, tuaan wajah kamu daripada saya. Kamu saya masih sering ketawa-ketawa sama mahasiswa, kamu mah murung terus di rumah. Ketawa, ya itu senang-senang sama teman-teman SMP SMA. Ada yang teman tiba-tiba badannya itu seperti karet masuk minyak tanah ya, bengkak sana sini. Kamu kenapa bengkak begitu? Walaupun sebetulnya itu nggak boleh ya, itu bullying. Tapi karena sudah terbiasa ya kita biasa gitu. Teman-teman ngerokok biasa aja karena saya dibesarkan dari lingkungan teman-teman yang suka perokok ya. Jadi kalau datang teman-teman ke rumah itu tuh kayak ruangan itu kayak kebakaran gitu, mulek. Ya, tapi biasa karena kita teman. Tapi untuk teman-teman kuliah mereka jaga jarak loh. Nanti Anda sekarang merasakan akrab, tapi kalau sudah kerja mereka menjaga jarak. Nah, teman-teman saya pun ketika yang kuliah memang menjaga jarak. Yang akrab sekalipun nggak pernah mau ganggu saya. Nanya-nanya dulu, Sep, gimana kabarnya? Wah, tek-tek dan bengeknya itu ada gitu ya. Nah, tapi yang tulus mah biasanya teman-teman SMP, SMA. Adalah satu dua yang akrab kan ya, itu yang tulus. Tapi nggak semuanya, itu pun terbatas. Nah, begitu Irna, jadi nggak ada yang tulus kecuali orang tua. Itu yang tulus mah, benar-benar. Makanya Irna mah sebelum menikah turut pada orang tua. Karena tidak ada manusia yang tulus membesarkan Irna kecuali orang tua. Dan Irna itu harus banyak bercerita ke orang tua, bukan ke temen. Bilang ke ibu, bilang ke bapak, Pak, saya lagi kuliah, ada seseorang yang suka pada saya. Gimana? Itu ke orang tua, bukan ke temen. Tahu gak sih? Si Anu tuh suka deh sama saya. Bukan ke temen. Taunya temennya juga suka sama laki-laki itu, kan jadi permusuhan. Jadi musuh dalam selimut. Tumila ya, kutu busuk. Kan begitu nantinya. Makanya ke orang tua, curhat itu ke orang tua. Jangan ke teman. Karena kalau nanti terjadi permusuhan, semua kelemahan kita dia sudah tahu. Gitu. Tapi kalau nanti sudah menikah, tempat curhat itu adalah suami. Karena teman yang paling tulus selain orang tua adalah suami. Tidak ada pertemanan yang paling erat kecuali suami. Itu Irna, itu prinsip kehidupan loh. Hati-hati ya, karena Irna tidak akan pernah punya teman yang sagulung sagalang sakasur sasumur sadapur kecuali suami. Benar nggak Dito? Ya, saya punya teman sepermainan akrab banget. Enggak, kalau sudah punya keluarga pasti pasangan hidupnya. Gitu. Gimana Irna? Mau bertanya lagi perihal yang tulus-tulus? Alhamdulillah udah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Yang tulus tuh yang nyanyi gajah ya. Tegar berpikir dulu, cari searching aja Tegar. Ya. Oke, ada lagi, silakan. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan Dito. Kan lagi rame nih sekarang tuh bahas di media itu tentang KKB yang di Papua, karena kan kemarin ada kasus pembantaian gitu ya Pak. Nah itu tuh Ya. ada hubungannya nggak Pak dengan Pancasila gitu, ideologi kita, karena kan kalau nggak salah mereka tuh ingin memisahkan diri gitu. Nah itu Ya. gimana? Jadi KKB itu
Kalau KKB itu disebutnya sebagai gerakan separatis, tadi ya disampaikan sebetulnya tentara Indonesia itu sanggup dalam 30 hari itu menyelesaikan itu. Tapi karena sebutannya kriminal bersenjata, yang artinya kriminal itu kerjaannya polisi. Gitu. Jadi kita hanya menunggu ketegasan dari pemerintah. Mau menyebutkan gerakan separatis atau menyebutkan kriminal bersenjata. Karena beda fungsi yang harus menyelesaikan kasus itu. Padahal menurut saya itu sudah tindakan teroris yang teramat ya. Warga Papua itu terasa diteror. Orang ngebersihin radar pun 8 orang meninggal. Mereka hidup tidak nyaman, menjelang hari-hari besar keagamaan mereka nggak hidup nyaman. Kalau saja pemerintah tegas, ya begitu. Tapi ya gimana lagi, di KKB itu ada yang berkepentingan, negara-negara berkepentingan. Ya, kita bisa tahu dari mana mereka dapat senjata yang bagus ya. Kalau tidak ada negara yang mensuplai itu. Itu mah sangat kompleks masalahnya, tetapi menurut saya tinggal ada kebijakan dari negara saja, tinggal menyebutkan apa itu, ya, dan bagaimana sehingga sebutannya kok masih KKB, ya, seperti itu, ya. Gitu Dito, untuk KKB mah tinggal menunggu kebijakan saja. Kalau enggak berubah jadi gerakan separatis. Ya, makasih Pak. Bapak mau nanya lanjutan dari yang tadi yang Dito itu. Kan kata Ya. Bapak tinggal menunggu dari pemerintahnya aja. Nah, sedangkan memang udah parah gitu, Pak. Tapi kenapa pemerintah masih menunggu gitu, Pak? Untuk jadi separatisnya gitu. Iya, ini tuh seperti dipelihara gitu. Tahu nggak, seperti dipelihara ya. Jadi kalau negara tegas mau dari dulu juga udah beres. Tapi ini seperti dipelihara, dibiarkan kuat ya, dibiarkan negara-negara lain ikut campur. Padahal ini masalah keamanan negara Indonesia. Ini mah seperti seperti politis ya. Karena berbagai film yang saya tonton, ini ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang real. Ternyata mereka yang punya jabatan juga mempunyai andil besar terhadap gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan teroris, gerakan-gerakan radikalisme. Karena mereka pelihara buat apa? Untuk menaikkan pamornya, untuk menaikkan si nama baik pejabat tersebut. Biasanya begitu. Ya, itu politik, masuk politik, Nabila. Jadi jangan bilang politik itu cuma pemilihan umum, enggak. Mereka buat sebuah politik yang lebih ngeri lagi. Ya kan terorisme di dunia ini sebetulnya itu politik. Itu Nabila. Mudah-mudahan Nabila makin pusing ya. Dengan bertanya itu malah makin pusing. Baik Pak, tambah pusing Pak. Ya, tambah pusing karena dunia ini politik hari ini, politik semua. Tidak ada yang tidak politik. Perang Ukraina aja politik. Ya, kita beli apapun politik, tidak ada yang tidak berpolitik. Hari ini Anda kuliah pun politik sebetulnya. Politik apa? Untuk mendapatkan nilai. Sudah mendapatkan nilai, mendapatkan ijazah. Mendapatkan ijazah pasti dapat kerja. Itu kan politik. Siapa yang tulus sebetulnya? Ya yang menyenangi kuliah. Kan rata-rata terpaksa ya kuliah itu. Padahal Anda yang bayar sendiri, Anda yang daftar sendiri, tapi begitu kuliah, males, nggak mau. Nah, terus kan artinya tidak tulus. Tapi kalau yang tulus mah, wah kuliah nih, Pak, kapan nih Pak kuliah? Wah kan jarang yang nanya seperti itu ke saya. Pak, materi apa Pak besok? Nggak ada yang nanya-nanya. Kalau sebelum harinya, Pak, besok itu Spada atau Zoom? Biasanya kan begitu. Nggak ada yang, Pak, kalau besok tuh bahasanya apa sih? Ada nggak materi tambahan? Nggak, ya nggak ada lah 1001 yang seperti itu mahasiswa. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tulus. Akibatnya dapat ilmunya pun nggak tulus. Karena kita sendiri menempatkan seperti itu. Nah itu.
Ya, coba kita berpolitiklah dengan ketulusan. Biar saya tulus gimana ya? Karena dulu saya pernah seperti itu, Nabila ya. Saya tuh nggak suka PKN. Saya nggak benar-benar nggak suka, karena saya sukanya akuntansi. Saya hitungannya senengan yang miliar-miliar rupiah. Walaupun di akhir pembukuan harus nol lagi. Nggak jadi masalah, pokoknya seneng lagi. Tiba-tiba dapat PMDK, masuk PKN. Wah, masuk PKN kan itu bayang. Kerukunan lagi, hidup sederhana lagi, hidup harmonis lagi. Ya udah pokoknya udah di kepala saya udah bosen ya. Dari pas ketemu, pas mata kuliah pertama, semester pertama, pengantar hukum Indonesia. Waduh, pengantar politik Indonesia. Masya Allah kata itu. Teorinya berat-berat amat. Untuk ngajar PKN aja belajar yang seperti ini. Kemudian belajar lagi tentang bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kok begini ya? 2 semester saya nggak tulus kuliah itu. Saya nggak seneng kuliah. Baru diingatkan sama kakak tingkat saya. Kalau kamu masih kuliah seperti itu, lebih baik kamu keluar aja. Banyak kok yang mau masuk ke PKN. Gitu ya Kang? IPK kamu berapa? IPK saya kecil Kang. Berapa? 3,6. Itu udah malas kuliah tuh ya. Tapi udah gimana? Untuk UAS mah udah tahu jawabannya tuh. Sehari-hari kerjanya begitu. Ya minimal membaca ya. Tapi jangan samakan Nabila dengan zaman saya. Zaman saya itu untuk mendapatkan 3,5 itu kuliahnya setengah mati lah. Bahasa Inggris itu pasti kita dapatnya C. Pengantar hukum itu pasti dapatnya B, C, B ya gitu aja. Karena nggak ada yang dapat 3,6 itu. Alhamdulillah saya lulusan terbaik gitu ya. Karena memang susah. Angkatan sekarang mah 3,8, 3,9. Ada yang sampai 4 itu. Mudah banget. Yang dulu mah nggak ada. Nabila, jangan pikirkan kuliah semudah sekarang. Nggak ada. Babak belur itu. Untuk dapat bahasa Inggris B itu saya harus ngontrak 2 kali. Karena dulu mah saya masih boleh ngontrak 3 kali ngulang untuk kumlot. Nah, sekarang kan nggak bisa ya. Jadi kita masih seperti itu. Pokoknya luar biasa. Baik, teman-teman, ya saya izin 20 menit untuk memotong waktu karena tadi dipanggil oleh teman saya yang sejati ya, istri saya. Tanya, Pak, ini mau jemput anak nggak? Ya, saya harus jemput anak dulu karena nggak ada di rumah, kebetulan sedang tidak ada siapa-siapa, dan istri saya pun sama ngajar online ya. Makanya ini saya di atas. Jadi istri saya di bawah, ngajar online saya di atas lantai 2. Tapi anak harus dijemput, yang anak yang pertama. Nggak ada yang jemput. Kasihan masih 5 tahun belum tahu jalan dengan benar. Baik, teman-teman saya izin dan mudah-mudahan semoga diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Dan topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Izin ya.